Sahabat Feby yang dirahmati Allah, mendengar kata neraka, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas. Keadaan neraka adalah kebalikannya surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga tidak ada derita dan kesusahan, maka sebaliknya neraka menjadi seburuk-buruk tempat dan penderitaan. Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya hingga tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah jatuh pingsan ketika mendengar penjelasan Jibril alaihissalam tentang neraka dan penghuninya. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat Jahannam." Jibril pun menjawab, "Iya, ketika Allah Ta'ala menjadikan Jahannam, maka dinyalakan api selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun hingga putih, kemudian 1000 tahun hingga hitam. Maka ia hitam gelap, baranya tidak pernah padam. Demi Allah, ia mengutus engkau dengan hak. Andai terbuka sebesar lubang jarum, niscaya api itu akan membakar seluruh penduduk bumi karena panasnya. Demi Allah, ia mengutus engkau dengan hak. Andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan matilah penduduk bumi karena panas dan baranya. Demi Allah, ia mengutus engkau dengan hak. Andaikan satu gelang rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Andai seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakarlah orang-orang yang berada di timur karena panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah dan pakaiannya potongan api. Api neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ada bagian tertentu dari kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penduduk masing-masing pintu itu ya Jibril?" Maka malaikat Jibril pun menjawab, "Pintu pertama bernama Al-Hawiyah, untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa alaihissalam serta keluarga Fir'aun. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga tempat orang-orang sobi'in bernama Sakor. Pintu keempat tempat iblis laknatullah dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Lazo. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hutomah. Pintu keenam tempat orang-orang Nasrani." Kemudian Jibril diam sejenak untuk meneruskan penjelasannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pun bertanya, "Ya Jibril, mengapa engkau tidak menerangkan penduduk pintu ketujuh?" Jibril pun menjawab, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai matinya belum sempat bertaubat." Mendengar hal itu pun Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan, sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi di pangkuan Jibril sehingga kembali sadar. Ketika sadar, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk neraka?" Jibril pun menjawab, "Iya, yaitu orang yang memiliki dosa besar dari umatmu." Kemudian Nabi menangis. Jibril juga ikut menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Kemudian masuk kembali dan tidak berbicara dengan orang, dan apabila sholat selalu menangis dan memohon kepada Allah. Pada hari ketiga datanglah sahabat terbaik Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah beliau sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahli bait, apakah bisa bertemu Rasulullah?"
Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar bin Khattab datang sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla bait. Apakah bisa bertemu dengan Rasulullah?" Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia pun menepi dan menangis. Lalu datanglah Salman Al-Farisi dan berdiri di pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla bait. Apakah bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah SAW?" Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia pun menangis, jatuh, dan kemudian bangun sehingga sampai ke rumah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan depan pintunya mengucapkan, "Assalamualaikum, hai putri Rasulullah." Kebetulan saat itu Ali radhiyallahu anhu tidak berada di rumah, lalu bertanya, "Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sholat saja, dan tidak berkata apa-apa kepada orang, dan juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu dengannya." Maka Fatimah memakai baju panjang dan pergi, sehingga beliau sampai ke depan pintu Rasulullah SAW dan memberi salam, "Saya Fatimah ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah sedang bersujud sambil menangis dan bertanya, "Mengapakah kesayanganku?" Ketika melihat Rasulullah menangis, Fatimah pun ikut menangis karena melihat Rasulullah pucat karena banyak menangis dan sedih. Kemudian Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menimpamu?" Rasul pun menjawab, "Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka jahanam dan menerangkan bahwa bagian paling atas dari semua tingkatan itu untuk umatku yang berbuat dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan aku menangis dan berduka cita." "Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka?" tanya Fatimah. Rasul pun menjawab, "Adapun kaum lelaki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan kaum perempuan ditarik rambutnya, maka banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka, alangkah tua dan lemahnya aku. Demikian juga yang muda mengeluh, wahai kemudaanku dan bagus rupaku, sedangkan kaum perempuan mengeluh, wahai alangkah maluku sehingga dibawa malaikat Malik." Sahabat Febi yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain disebutkan ketika mereka digiring oleh malaikat Malik, mereka selalu memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Tetapi setelah melihat wajah malaikat Malik, mereka lupa nama Rasulullah SAW karena seramnya malaikat Malik. Semoga Allah melindungi kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.